Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa zakirna ma nasina ya zal jalali wal ikram. Beserta bahasa Arab Al-Quran, kita masih meneruskan praktek atau latihan-latihan yang berpolakan 1-16 dalam bacaan sholat. Nah, sekarang bacaan tasyahud. Tasyahud terbagi dua, ada tasyahud awal, ada tasyahud akhir. Nah, sekarang ini tasyahud awal. Tasyahud ini berasal daripada tafa'ala, ya. Tasyahud. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Jadi tasyahada, ya betul. Tasyahada ya tasyahadu tasyahudan. Jadi masdar. Masdar kemarin kan enggak kan fi'il madi itu kan ada tambahan-tambahan kemarin. Ada yang ditambah, ada bab tafa'ul namanya. Seperti ini. Jadi ditambah ta, misalnya timbangannya dulu tafa'ul. Ta, nah, itu tambahan itu. Baru kasih fa, baru digandakan ain. Nah, jadi digandakan ain, jadi tafa'ala. Ini dia. Nah, ini berarti kan bertambah berapa huruf ini? 2 huruf. Ditambah ta dan digandakan ain. Jadi kalau yang seperti ini, lihat mudhari'nya. Jadi tafa'ala baru ya tafa'ala. Jadi tafa'ala ya tafa'alu. Kan begitu? Tafa'ala ya tafa'alu. Nah, terus apa masdarnya? Masdarnya adalah tafa'ulan. Nah, jadi tafa'ulan. Jadi masdarnya adalah tafa'ulan. Tafa' berganda, ainnya tafa'ul. Jadi tafa'ulan. Nah, seperti ini. Ini masdarnya. Jadi kalau kita gandeng dengan di bawah, nah, misalnya digandeng di bawah tadi, asalnya kan syahida. Nah, syahida berarti tambah ta digandakan tasyahada. Nah, ya. Jadi seperti ini. Tasyahada. Nah, jadi yang hanya itu digandakan. Jadi tasyahada seperti ini. Nah, apa mudhari'nya? Ya, jadi mudhari'nya adalah ya tasyah, ayat tasyah, seperti ini. Ayat ya tasyahadu kan mudhari'. Jadi tasyahada ya tasyahadu, baru tasyahudan. Ini masdarnya. Jadi tasyah, seperti ini, tasyahudan. Jadi tasyahud. Nah, ini kan berganda. Jadi tasyahud. Ini dia. Ini kalau Arabnya dimerahkan sama ya. Masdar, namanya masdar. Itu memang karena sudah berulang-ulang baru kita bisa paham masdar. Ya. Jadi bacaan kita adalah kalau pengertiannya, kalau syahidah kan bersaksi. Kalau menyaksikan bisa ditambah alif juga. Asyhada. Itu maka nanti mudhari asyhada yu'ashidu. Itu makanya asyhadu alla ilaha illallah. Kalau ini digandakan hanya jadi tasyahada. Jadi berarti tafa'ul. Berarti telah mengaku. Nah, sekarang itulah yang dimaksud dengan tasyahud.
Ya. Jadi kalau bacaan sholat itu yang pertama kan namanya takbir. Nah, takbir masdar juga dari kabbara yukabbiru takbiran. Kemudian apa? Fatihah, iftitah ya. Iftitah itu ada yang membuat iftitah itu kan fathah. Jadi ifta iftitah. Nah, jadi iftataha. Nah, ya. Kan dia fathah iftataha sama ifta'ala itu. Iftataha yaftatihu iftitahan. Nah, jadi ada yang membuat istiftah. Nah, kalau Fatihah itu dari fathah yaftahu fathan atau Fatihah. Yang pembuka. Sudah itu ayat, al-ayat sudah itu ruku, ruku dari masdar juga itu. Jadi masdar juga dari raka'a yarka'u ruku'an. Nah, kalau i'tidal masdar juga. I'tadala ya'tadilu i'tidalan. Nah, kalau sujud sujud ya qiraat sujud, sujud juga masdar dari sajada yasjudu sujudan. Kalau ini tasyahud berarti asalnya tasyahada ya tasyahadu tasyahudan. Ya. Nah, sekarang kita lihat bacaan ini dulu. Coba apa bacaannya? Bacaan tasyahud berarti tasyahud itu dibagi dua, tasyahud awal dan tasyahud akhir. Ini pun nanti berbeda-beda modelnya. Ini berdasarkan hadis. Nanti ini tasyahud siapa yang meriwayatkan ini? Kalau ini siapa yang meriwayatkannya? Begitu ya. Nah, coba apa bacaan? Coba berlambat-lambat ini apa bacaannya? At-tahiyatu. Ya, at-tahiyatu ya. Nanti kalau sambung memang tul. Jadi at-tahiyatu. Ya. Bacaannya adalah at. Nah, jadi membacanya bukan al tapi at. Nah, masih ingat itu. Berarti ta ini huruf kan terbagi dua huruf Arab itu. Ada huruf matahari, ada huruf bulan. Alfabet yang alif bata itu sampai ya ada matahari, ada bulan. Kalau ini membacakan tidak dibaca al-tah, tapi lengket dia at. Nah, berarti huruf matahari. Kalau lepas dia seperti ini. Al mu. Berarti mim huruf apa? Bulan. Ini lagi. As-salah. Berarti sod matahari. At. Berarti matahari juga. As. Nanti ini ada ya ada tidak pakai as, pakai al, ada yang pakai langsung salam. Nah, kalau berarti itu caranya ya. Ada huruf bulan, ada huruf matahari. Nah, ya. Ya dulu Ustaz belajar memang enggak apa juga dihafal-hafal berapa huruf matahari, berapa huruf bulan. Rupanya almarhum Daram Yunus, orang kampung Ibu Didi juga, saudara dari pemilih Mahmud Yunus. Pandai-pandai orang itu. Daram Yunus pandai menulis khat. Jadi tulisan khat indah-indah pertama itu adalah Daram Yunus. Daram Yunus juga sekolahnya di Mesir. Jadi kalau dia itu yakni. Jadi dia membaca dia yang mengajarkan itu. Mengukur huruf Kamariah dan Samsiah mudah katanya. Kasih al. Sudah itu dicobakan bacanya. Misalnya kita mengukur ba, dikasih al, coba baca. Al-ba kan lepas, berarti Kamariah. Tapi kalau lengket dia misalnya atta, berarti Samsiah mudah aja. Bisa. Jadi kalau dihafal-hafal kan bayar berapa itu. Itulah peninggalan Daram Yunus rahimahullah ya. Semoga Allah memberi rahmat kepada beliau. Terus ini dia. Apa tadi? At-tahiyah. At-tahiyatul. Cuma kalau enggak at-tahiyatu al-mubarakatu as-salawatu. Ini bisa salatu, bisa as-salawatu at-tayyibatu. Jadi masih ingat Ustadz dulu waktu opung belajar, dia mengatakan bukan at-tayyibatu, toynibotul.
Ya, dibacanya at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul kata ya. To itu artinya tanya to itu tois ya ciri botul ya. Ya nggak apa-apa. Ya, makanya orang-orang Tapanuli itu waktu membaca-baca bahasa bacaan sholat ketawa-ketawa kita. Ada orang Jawa juga. Ghairil maghdubi alaihim. Ulang mbaknya. Kailir kaulu gendomowi. Ada juga yang opung rosa gitu. Rabbi firli warhamni wajiburni. Dia baca begini. Rabbi hamhanji, Rabbi hamhanjon gitu ya. Rabbi itu artinya ditabeh, dirambah. Jadi rambah dari sini, tambah dari situ. Jadi itu apanya? Lawak-lawak. Belum lagi orang Karo. Khuzu ma'atainakum bikuah. Khuzu ma'ataina. Pengertiannya bahasa Karo itu adalah mau ke ladang hendaknya membawa kuah. Jadi lawak-lawak semua ya. Ketawa-ketawa lah guru. Ya, apanya ya namanya. Orang-orang apa? Orang-orang dari Tapanuli ada campur Batak. Jadi macam-macam. Saya masih ingat ketawa-ketawa saya naik Sukino itu. Mbah Sino. Baca Mbah. Ghairil maghdubi alaihim kailir qulu gendobi. Murah aja sama dia. Ya. Nah, jadi kita baca sini at-tahiyatu ya, at-tahiyat. At-tahiyat ini bentuk kata bendakah, kata kerjakah, atau huruf. Kata benda. Ya. Kalau di sini lihat perhatikan ya, lama-lama perhatikan lihatnya. Yang Ustadz tanda ini kan ada kuning, seperti ini. Lihat. Perhatikan bertambah alif dan ta. Kalau ini kan kata benda. Sekarang kata bendanya seperti ini ada di belakang alif sama ta. Ini kata benda tunggal atau kata benda banyak. Kalau dua kan mudah saja, tandai alif sama nun. Ini kata benda tunggal banyak. Banyak pun dibagi. Ini banyak laki-laki ya, banyak muannas. Karena ada alif sama ta. Kalau kita sudah paham ini, dia adalah muannas, coba apa tunggalnya? Apa tunggalnya nih? Kenapa tahata? Ya misalnya kalau, tapi sebenarnya ini hanya dihubungkan. Sebenarnya nih banyak perempuan bukan dia perempuan, kata-kata itu aja. Kalau asli perempuan kan muslimat. Kalau tunggalnya kan muslimah. Kalau mudarrisah kan mudarrisat, mudarrisah. Kalau ini apa kira-kira? Kalau misalnya langit ya bahasa Arabnya. Sama itu tunggal. Kalau banyaknya kan ada alif sama ta. Tapi kalau ini apa kira-kira? At-tahiyah. Itu dia. Itu dia. Jadi at-tahiyah ya. Jadi asli apanya nih at-tahiyah. Jadi kalau dibuat seperti ini di bawah ini, seperti ini aslinya tuh. At-tahi. Baru dikasih at-tahi ya. Dikasih tasdid at-tahiyah. Ini dia. Satu tuh. Coba kalau dua. Ya. At-tahi ya tani. Kan alif sama dua. Jadi at-tahiyatani ya-nya ini ditasdidkan ya. At-tahiyatani seperti ini. Dua. Coba kalau banyak cuma dia sebenarnya kalau direnung-renungkan mana pula banyak perempuan ini. Tapi larinya ke banyak perempuan. Jadi ke rumpun ke situ dia perginya. Jadi at-tahiyatani baru kalau banyak apa? At-tahiyah satu.
Itu, ah, itulah dia at-tahiyatu. Itu tanda banyak. Jadi at-ta. Jadi at-tahi, at-tahi, at-tahi. Baru at-tahiyatu. Gitu dia. Jadi ini berarti banyak. Kalau ini pun sudah tahu ini banyak, jadi ini pun banyak banyak perempuan kan. Jadi itu dia ya. Jadi kalau kita dalam sholat tasyahud awal ataupun tasyahud akhir kan dibaca at-tahiyatullah. Karena ke sini yang bacaan sini bacaan lain pula nanti. Coba dibaca. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Itu makanya saya bilang tuh ini betul. Jadi at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Ya. Nampak gambar itu lawak-lawaknya. Jadi at-tahiyatu. Jadi kalau begini sudah bisa dijawab. Ini kata benda, bentuk banyak perempuan, ada alif sama ta, bentuk tunggalnya pun sudah tahu, bentuk duanya apalagi, bentuk banyak, ini dia. Nah, sekarang pertanyaan berikut. Nah, ini. Kenapa kita berani membaca at-tahiyatu, tidak at-tahiyata, tidak at-tahiyati? Ayo. Iya, kan? Itu sebenarnya jawab. Jadi kalau yang muftada atau pokok kalimat wajib berbaris tanda depan seperti ini kalau dia perempuan, banyak perempuan atau tunggal. Itu aja, banyak perempuan dan tunggal. Tunggalnya pun kalau tunggal laki-laki pun boleh. Tapi ini nggak ada laki-lakinya ini. Ini yang ada at-tahiyah saja. Jadi kalau dicari nanti ada muzakarnya Ustadz at-tahiyun, nggak ada. Yang ada at-tahiyah. Jadi karena berfungsi sebagai pokok kalimat. Nah, sekarang artinya lagi. At-tahiyah itu sebenarnya kan artinya adalah kehormatan. At-tahiyah. Enggak. At-tahiyah memang spesialis. Mari kita menyebutkan penghargaan, penghormatan at-tahiyah. Itu maka kita sebutkan. Coba kalau ini fungsinya apa tadi? Muftada ya, atau pokok kalimat. Mana sebutannya? Coba cari, coba terka dalam satu kalimat itu mana sebutannya? Jadi lillahi jauh ke sini. Jadi sebenarnya kalau dibagi-bagi at-tahiyatu lillah. Terus apa lagi? Al-mubarakatu lillah. Terus as-salawatu lillah. Terus at-tayyibatu lillah. Gitu. Cuma ada coba kenapa pula ini diberi baris tu pula? Coba ini kan tu juga ini ya. Kenapa diberi baris tu juga? Ini pun diberi baris tu juga. Coba dijawab. Iya. Kalau sama-sama pokok kalimat, huruf atap adalah atap di sini. Tapi ini sebenarnya nggak bisa begitu. Ya. Jadi yang Ustadz katakan tadi sebenarnya kalau ada wa atap, tapi sebenarnya di sini nggak pakai wa atap. Yang bisa Ustadz sebut tadi yang pakai wa atap. At-tahiyatu lillah. Tapi ini karena nggak ada huruf atap, terpaksa segandeng. Jadi al-mubarakatu karena mengikut tahiyat. Kemudian as-salawatu karena mengikut juga al-mubarakat. Jadi as-tayyibatu karena mengikut juga salawatu. Semuanya ini dari sini, dari sampai ke tayyibatu ini semuanya menjadi pokok kalimat. Gitu. Cuma ini yang wajib baris depan ini, kalau ini dia berbaris depan itu karena mengikut saja itu. Kalau dikasih baris bawah kan salah lah. Kalau dia baris bawah kan biasanya menerangkan mudhafun ilaih. Ya, misalnya mudirul madrasati ya itu kan polanya sudah jauh. Ini
Kalau sifat yang disifati pola berapa itu? Naat mat. Nggak ingat lagi ya. Pola 15. Kalau pola 16, ya dah huruf atap. Kalau pola 14, asal usul kata. Itu yang banyak itu. Yang diulang karang sampai sekarang belum selesai-selesai. Ya. Kalau nanti bawahnya itu, Ustaz pun sudah lupa. Jadi nanti dibikin tabelnya nampak tuh. Nah, jadi itu at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Nah, ya. Jadi at-tahiyatu artinya tahiyah kehormatan atau kemuliaan. Ya, kehormatan lah at-tahiyah. Jadi menerjemahkannya ini berarti semua kan banyak jadi ya. Seluruh kehormatan, lagi seluruh keberkahan, lagi seluruh harapan atau keampunan, lagi seluruh kebaikan. Jadi itu malah lengkap. Ya, salawat sebenarnya aslinya keampunan atau harapan, tapi yang tepat itu memang. Jadi kalau marilah kita salawat ke Nabi berarti memintakan doa kepada Nabi supaya diberi keampunan. Jadi kalau selain dari Nabi tidak keampunan diminta. Memang sesama kita keampunan. Tapi kalau Nabi bersalawat itu makanya ada ayat ya ayyuhallazina amanu apa itu? Ya ayyuhallazina amanu sallu. Ya bukan. Ini apanya? Innallaha, Allah lagi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat mereka bersalawat kepada Nabi. Jadi mendoakan memberi keampunan. Jadi doa. Jadi kalau ya itu makanya sebagian orang dalam ceramah sering mengatakan tapi kalau Ustadz ya kalau sekadar itu nggak apa-apa. Marilah kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi ada misalnya yang mengatakan ya tapi saya kalau Ustadz berat saya mengatakan kalau sudah diterjemahkan. Marilah kita bermohon kepada Allah supaya selalu dicurahkan keampunan. Agak berat kita. Tapi pada umumnya teman-teman ada juga ngomong gitu. Ya, tapi itu urusan dia lah. Jadi at-tahiyatul mubarakatus salawatut. Jadi maka di sini tul karena mim kamariah. Kalau di sini kan tus. Kalau di sini tut. Nah, itu aja. Jadi at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Itu tasbihnya harus ditulis. Di sini? Enggak lah, tapi itu yang kamariah samsia itu. Otomatis. Kalau yang sudah ada ilmunya tahu dia membacanya. Enggak mungkin dibacanya al-tahiyat. Ini kalau ini dibacanya enggak mungkin pula otomatis. Itu maka almarhum Daram Yunus mengatakan mudah saja mengenal, enggak perlu dihafal. Dikasihnya di papan tulis al. Sekarang mau kita coba apa? Fa. Coba baca. Apa atau alfa? Lepas katanya. Sudah. Kamariah. Kita mau mengukur ghain. Coba. Al-gha kan? Lepas. Coba kita mengukur to. Lengket katanya. Samsiah. Itu betul-betul berkesan sama Ustadz beliau itu. Ini sering itu sebentar. Yakni. Jadi ada teman sampai sekarang Ustadz Yakni datang dia wah murid ini kan macam-macam kerjaan. Karena berkesannya ya. Jadi at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Jadi segala kehormatan, segala keberkahan, lagi segala keampunan atau harapan, lagi segala kebaikan miliknya Allah. Jadi berada kita di garis connect. Jadi kita kalau sedang ngomong at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibat, berarti di relnya itu. Bermain pula lah setan. Bagaimana kita keluar dari rel itu. Tapi tidaklah diusahakan. Jadi masuk, keluar sedikit, nyemper, masuk, keluar sedikit, nyemper, masuk. Nah, jadi ini aslinya at-tahiyah. Kalau ini apa ini? Coba. Ini lagi. Bentuk apa ini? Kata benda. Sekarang
kata bendanya ini kata benda apa ini? Nah, ini yang kemarin ada itu. Dia awalnya mim, mubarakatu. Kalau isim fa'il kan maunya begini, mubarikati. Ya. Ini sebenarnya ini enggak isim fa'il itu maka mirip. Kalau ini berbentuk isim fa'il atau isim maf'ul, berarti ada fiilnya ini. Apa fiilnya ini? Baraka. Itu aslinya. Ya, baraka. Jadi kalau baraka yubariku, masdarnya adalah mubarakatan. Itu masdar, tapi ini berbentuk ya isim juga ya, isim maf'ul juga. Jadi itu maka mubarakah. Mubarakah kan berarti yang diberi berkah. Jadi segala keberkahan gitu. Ini salawat. Ini pun sebenarnya ada kata kerja yang salaya. Ada hubungan. Ini tayyibah. Ini kalau tayyibah, sebenarnya kalau tayyibah yang ada ini ya, berbentuk masdar tayyibah. Tayyibah, tayyibatani, tayyibat. Ya, tayyib. Jadi apa? At-tahiyatul mubarakatus salawatu tayyibatu lillah. Jadi at-tahiyatul mubarakatus salawatu tayyibatu lillah. Jadi tidak berhak yang lainnya. Jangan pula at-tahiyatul mubarakatus salawatu tayyibatu li. Jangan hanya Allah yang punya, lillah. Jadi selain dari Allah tidak berhak menerima at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibat. Jadi ini yang dibaca ya. Jadi kalau begini, yang at-tahiyatul mubarakatus itu sifat, as-salawatus sifat juga, at-tayyibatus sifat juga. Semuanya ini menjadi pokok kalimat, kemudian sebutannya atau predikatnya lillah. Lillah ini jar majrur. Ya. Tapi kalau lebih tajam, lillahi tahiyatu mubarakatu wassalawatu tayyibah. Tapi nggak ada dipakai ya. Nah, ini lagi. Coba, ini apa bacaannya? Assalama, assalami, assalamu. Salamu. Salah ya. Apa dibaca? Assalamu. Pertanyaan, kenapa dibaca assalamu? Mubtada juga fungsinya. Kalau ini kata benda, jelas kata benda. Ada nggak fiilnya? Ada. Salima. Salima ya selamu salaman. Kalau ini pokok kalimat, mana sebutan? Ya, itu dia jar majrur. Jadi assalamu alaika. Udah, alaika jar majrur. Cuma yang di belakang itu kelengkapannya masih bisa diuraikan. Jadi assalamu alaika. K-nya ini kemana ini? Ke Allah atau ke apa? Ke Nabi? Iya, ke Nabi. Ya, ini ke Nabi. Jadi assalamu alaika, di belakang nampak nih. Ayu ini kata istifham, ha tambih, ayuhan nabiyyu. Ayuhan nabiyyu. Entah mau ini dikasih baris depan enggak karena pakai tasdid ya. Mau ya. Jadi assalamu alaika ayuhan nabi. Ayuha ini kata seru ya. Ayuhan nabi, wahai. Sama seperti ya ayyuha, itu yang mau diseru, tapi ini pakai istifham, tidak ada kata serunya. Kan ada ya ayyuhan nabiyyu. Sini tidak ada kata seru, ayu saja. Hai. Ha, perhatian, hai nabi. Di sini maksudnya nabi mana ini? Pakai alif lam, Nabi Muhammad. Jadi ini kita bersalam sama dia.
Assalamu alayka. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Ayyuhan nabiyyu. Terus wawnya waw apa ini? Inilah waw atap. Jadi kalau waw atap berarti ini bacaannya apa? Warah. Kenapa dibaca rahmatu? Ini kan baris depan. Os, nggak mau dia baris depan. Nggak mau. Ini asal tamar buta agak payah. Kan? Tamar buta belum dapat sekolahnya di apa ini. Jadi di sini warahmatullahi. Ini kenapa hi? Coba kenapa hi pula itu? Ya, menerangkan rahmah. Ini. Ya, berarti ini mubtada. Kedua-duanya ini jadi mubtada. Ya. Mana kabarnya? Di sini kabarnya. Berarti dia tersembunyi saja itu. Jadi aslinya sebenarnya Assalamu alayka ayuhan nabi. Terus? Iya, rahmatullah. Enggak sampai ke waw. Rahmatullahi alayka ayuhan nabi. Satu lagi. Ya, barakatahu. Hu ini mengganti siapa ini? Allah. Ini kan rahmatullah. Jadi wa barakatullahi sebenarnya. Tapi diganti hu. Jadi kalau bisa dipotong-potong begitu dia. Assalamu alayka ayuhan nabi. Satu. Wa rahmatullah atau rahmatullahi alayka ayuhan nabi. Sudah itu barakatullahi alayka ayuhan nabi. Maka orang assalamualaikum itu kalau dipanjangkan assalamualaikum, kan gitu. Warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dipanjangkan tidak pakai waw kita assalamualaikum warahmatullahi alaikum wabarakatullahi alaikum. Dijawab orang pula waalaikumsalam warahmatullahi waalaikumsalam wabarakatullahi. Tapi itulah gunanya huruf atap itu dipendekkan. Jadi assalamu alayka ayuhan nabi. Assalamu alayka ayuhan nabi. Jadi keselamatan atas engkau wahai nabi. Terus dan rahmat Allah atas engkau wahai nabi. Wa barakatuh dan keberkatannya Allah, keberkahannya Allah atas engkau hai nabi. Jadi nabi adalah rasul Allah. Cuma kalau kita mengatakan kepada engkau nabi, berarti kita kenal, maksudnya kenal kita bahwa nabi adalah rasul Allah dan banyak ajaran yang disampaikan berupa hadis atau menyampaikan dari ayat-ayat. Tapi kalau Allah kita katakan engkau misalnya antas salam. Allahumma ya Allah antas salam, engkau yang keselamatan. Yang dibayangkan jangan dia, yang dibayangkan jangan pula alam. Berarti ada ilmu kita. Jadi engkaunya itu. Itulah makanya dilatih terus ya. Dilatih terus. Jadi assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa barakatuh ini hu-nya ini kan mengganti Allah. Kalau sini kan rahmatullahi. Kalau dikasih ganti Allah di sini hu, rahmatuhu. Ini bertukar tanya. Kalau sini barakatuh kalau tamar butah, kalau enggak ada ha. Tapi kalau disambung ha muncul bentuk ta biasa. Wa barakatuh. Jadi bersalawat kepada Nabi. Sini salam yang ada. Tidak ada salawat, salam. Ya. Jadi assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu dari ke Nabi. Terus ini lagi.
Assalamu. Kenapa assalamu juga pokok kalimat? Baru alaina. Jadi ya alaina khabar, tapi dia jar majrur. Kalau di sini kan alaika, kepada engkau Muhammad. Kalau ini atas kami. Kami berarti kami hamba Allah ya. Assalamu alaikum. Aturannya kalau aku apa? Alayya, yang itu kata kerja ya. Tapi nggak ada dipakai orang itu. Assalamu alayya. Tapi assalamu alaina. Terus ada lagi di sini sama. Huruf ataf ini kan. Ibadi. Kenapa ibadi? Coba, kenapa ibadi? Ya, karena adalah. Terus Allahi, kenapa Allahi? Ayo. Menangkan ibadi. Kemudian ini ya solihina. Ini berarti bentuk banyak laki-laki. Tapi kalau perempuan bagaimana? Nggak ikut. Ini kalau orang belajar bahasa, kadang-kadang di debatnya, beruntung orang laki-laki semua. Kami perempuan mana sini? Kalau perempuan kan maunya dipakai jamak apa di sini? Jamak muannas pula. Jadi assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihat. Tentu itu. Ya. Ini solihin laki-laki. Jadi jawabnya ya memang ditulis laki-laki sudah terbawa perempuan ya. Ya. Jadi menjadi apa fungsinya solihin? Coba. Kalau maf'ul mesti ada fi'il fa'il sini. Sini enggak ada fi'il fa'il. Selain dari menerangkan. Ya, karena ini pakai alif lam. Ini kalau yang dia menerangkan ini tidak pakai alif lam. Ini Allah. Ibadillah kan sudah jelas itu. Sudah berganda dia. Berarti namanya ma'rifah, bukan nakirah lagi. Maka sifatnya sholihin. Jadi selamat, semoga selamat pula atas kami. Siapa lagi? Atas kami yang sholat, atas semuanya. Dan atas hamba, ibad bentuk banyak dari abdun. Kalau abdun berapa? Satu orang. Kalau berdua, abdani. Kalau banyak, itu laki-laki. Ini jamak taksir. Abdun, abdani, ibad. Itu maka ibad. Yang perempuan memang nggak ada pula, memang laki-laki bentuknya terbawa perempuan. Jadi wa'ala ibadillahi sholihin, dan selamat pula kepada hamba-hamba Allah yang soleh, hamba yang soleh. Jadi kita mengucapkan salam, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ada yang pakai alif lam, ada yang tidak. Ada nanti Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Itu tergantung riwayat lah, macam malam tadi itu. Baru kita bersaksi. Coba asyhadu bentuk apa? Ayo. Ini coba diterka asyhadu. Ayo dari Aceh. Lalu. Tadi kan fiil apa? Fiil madinya syahida. Ini kalau asyhadu kalau syahida apa fiil mudhari'nya? Yashhadu. Syahida yashhadu. Cobalah yashhadu yashhadu yashhadan yashhadu yashhadan yashhaduna tashhadu tashhadani yashhadna tashhadu tashhadani tashhaduna tashhadina tashhadani tashhadna ashhadu nashhadu. Fi'il mudhari. Ya, bentuk satu. Mana fa'ilnya di sini? Ana. Jadi berarti bersaksi aku, mengaku aku, bersyahadat aku. An kita belum belajar, ini huruf nasab, bukan inna ini ya, an, mati ini. Jadi kalau mati berarti dia huruf nasab namanya.
An. Baru ini la nafi jenis. Ilaha maka dibaris karena adalah. Illa belum belajar istisna. Ini yang diistisnakan. Jadi asyhadu alla ilaha illallah. Di sini alla ilaha illallah. Illallah ini ya. Iya tuh. Asyhadu alla ilaha illallah ya. Kenapa illa? Karena dia menjadi maf'ul dari asyhadu. Jadi kecuali kalau kita membaca la ilaha illallah. Tapi kalau di sini ada asyhadu alla ilaha illallah. Terus wa asyhadu sama wa asyhadu ada tinggal ini asyhadu anna. Ada tinggal di sini. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna. Di sini ada anna nih tinggal ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna. Kalau anna sudah belajar. Kan sudah belajar. Kenapa pertanyaan, kenapa ini dibaca Muhammadan, tidak Muhammadun? Mana pula? Kalau ini tidak maf'ul ini. Karena kalau maf'ulnya ini sebenarnya maf'ul dari asyhadu ini adalah jumlah atau jumlah dari sini. Ini karena ada anna. Kan ini pokok kalimatnya. Ini dibaca rasulu. Kenapa pula dibaca ini rasulu? Karena menjadi ini yang jadi pokok. Kan itu yang kalau masuk anna bertukar baris depan menjadi baris di atas. Khabar. Kenapa dibaca Allahi? Ya menerangkan Rasul. Itu dia. Jadi asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Tak illallah, tak illallah. Ustaz pun ragu nih. Enggak, illallah kan dimatikan. Kalau barisnya nanti mungkin kalau illallah sedangkan maf'ul dari asyhadu jumlah ini sebenarnya. Jadi alla ilaha illallah, ini Allahu mungkin ya. Ya khabar ini. Wa asyhadu sama ini. Wa asyhadu ini memang muftada fi'il fa'il. Ya kan ya itu Allah, betul. Wa asyhadu anna Muhammadar. Muhammadan ini. Iya. Iya, jadi khabar. Yang maf'ul jumlah ini diramu seperti kerupuk merah sebelah itu. Mulai an sama la nafi terima jumlah ini menjadi maf'ul. Jadi aku mengaku bahwa tiada ilah melainkan Allah. Kalau ini saja dibuat la ilaha atau pakai an atau la ilaha illallah, berarti ini la ilaha pokok kalimatnya, illallahu khabarnya. Kalau ini anna, ini aslinya karena ada anna berarti Muhammadan. Kalau enggak dia Muhammadun Rasulullahi. Tapi ada nanti wa asyhadu anna Muhammadan, baru bukan Rasulullah dipakainya, abduhu wa rasuluh. Ada yang pakai begitu. Pokoknya makin banyak pengetahuan mungkin untuk sementara karena belum biasa kacau jadinya. Tapi kalau sudah tahu, kalau ini jalur hadisnya ini modelnya. Kalau ini jalur hadisnya ini hadis ini. Kalau ini itu baca. Jadi di sini wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi bersaksi aku, mengaku aku, bersahadat aku bahwa tidak ada yang disembah, tidak ada yang dikagumi kecuali Allah, dan mengaku aku bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Itulah tasawuf awal. Tapi orang baca sampai kadang-kadang Allahumma sholli ala Muhammad. Kan itu nak. Jadi pelajaran kita sudah sampai tasawuf awal, nanti akan masuk tasawuf akhir. Baru kalau berkenan misalnya bacaan-bacaan wirid-wirid yang disampaikan oleh Rasulullah sampai doa. Jadi itu makanya mulai dari takbir sampai kepada salam, kita mengerti bacaannya, kemudian mengerti pula bentuk-bentuk kata, kemudian mengerti pula jabatan kata, mengerti pula vocabulary terjemahan. Sudah melekat. Jadi itu mudah-mudahan kita, apa yang kita baca dalam sholat semakin hari, semakin masuk ke sumsum dan ke paham. Jadi menjadi prinsipnya. Mari berdoa. Allahumma ftah
alaina hikmataka. Bukan, itu pembukaan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimnal hikmah wa ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.